selamat datang di video pembelajaran saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Julia Novitasari. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang guru di salah satu SMA negeri di Kalimantan Barat, yaitu SMA Negeri 2 Sepauk, Kabupaten Sintang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang sebelumnya kalian peroleh di kelas 10 IPS ya, materi ekonomi yaitu elastisitas. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, sebenarnya elastisitas itu ada 3, yakni elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Nah, karena materi di kelas 10 ini, jadi kita cukup hanya mempelajari elastisitas harga. Nah, apa sih itu elastisitas harga? Nah, pengertian elastisitas harga mungkin sudah ada adik-adik yang mengetahui apa sih elastisitas harga. Nah, elastisitas harga itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, kalau di sini sudah ada kata diminta dan ditawarkan, berarti ada kaitannya tentang permintaan dan penawaran. Maka, elastisitas harga terbagi menjadi 2, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, lantas apa yang membedakan kedua elastisitas ini? Nah, perbedaannya bahwa elastisitas permintaan itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Berarti harga itu berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Kemudian yang kedua yaitu elastisitas penawaran, di mana elastisitas penawaran ini adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, di sini harga menentukan berapa banyak sih barang yang harus ditawarkan oleh konsumen, seperti itu. Nah, kemudian setelah mengetahui pengertian elastisitas, baik elastisitas permintaan maupun penawaran, apakah ada hal lain yang membedakan antara elastisitas permintaan dan penawaran? Untuk nilai dan jenis koefisiennya sama. Kemudian untuk perhitungannya juga sama. Nah, jadi yang membedakan hanya dari sisi pengertian, yang satu diminta oleh konsumen, yang satu ditawarkan oleh produsen, seperti itu. Nah, kemudian nilai, kita akan membahas mengenai nilai dan jenis dari elastisitas. Nah, di sini baik elastisitas permintaan maupun penawaran memiliki 5 nilai dan jenis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jika nilai koefisien itu adalah lebih dari 1, maka disebut elastisitas yang bersifat elastis. Jenisnya adalah elastis, yaitu ketika nilai koefisiennya adalah lebih dari 1. Nah, di sini kenapa nilainya bisa lebih dari 1? Karena persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, jadi kalau misalnya harga naik 10%, bisa jadi jumlah barang yang diminta turun 20%. Nah, harganya naik 10%, jumlah barang yang diminta turun menjadi 20%. Atau sebaliknya, ketika harganya turun 10%, jumlah barang yang diminta naik 20%. Nah, di sini untuk elastisitas yang bersifat elastis ini, dia ini biasanya diperuntukkan untuk jenis-jenis barang kebutuhan mewah. Dan kurva yang melambangkan elastisitas elastis ini berbentuk landai, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nilai koefisien atau jenis koefisien bersifat inelastis. Yang pertama elastis lebih dari 1, yang kedua inelastis. Lawannya yaitu kurang dari 1. Apakah nilainya minus? Ingat, di dalam elastisitas kita mengabaikan minus karena dia bersifat mutlak. Jadi kalau misalnya kalian menghitung nanti ada hasilnya adalah min 4, kita abaikan.
dia bukan inelastis. Kita abaikan minnya, maka dia menjadi 4, maka ini nilainya lebih dari 1, maka dia disebut sebagai yang pertama, yaitu elastis. Nah, inelastis ini jika kalian menghitung dan mendapatkan nilai koefisien kurang dari 1, yaitu 0, seperti itu. Nah, kemudian kenapa bisa hasilnya adalah kurang dari 1? Karena presentase perubahan jumlah yang diminta itu lebih kecil daripada presentase perubahan harga. Jadi, jika harga naik 10%, biasanya jumlah barang yang diminta itu turun tidak mencapai 10%. Nah, ini digunakan untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras. Berapapun harga beras, tidak membuat terjadi penurunan beras yang sangat signifikan. Ya, harga beras naik, penurunan permintaan beras itu tidak lebih daripada kenaikan harga. Kenapa? Karena beras kebutuhan pokok, bagaimanapun manusia akan berusaha membeli beras untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kurva inelastis ini bersifat curam. Nah, kemudian yang ketiga, ada nilai koefisien sama dengan 1, dan ini disebut dengan uniter. Jadi kalau kalian menghitung nilainya adalah sama dengan 1, maka dia disebut koefisien uniter. Seperti itu ya. Nah, di sini menandakan bahwa presentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan sama dengan presentase perubahan harga. Jadi kalau harga naik 10%, bisa jadi barang yang diminta turun sebanyak 10%. Dan ini biasanya digunakan untuk, seperti saya ambil contoh, barang-barang elektronik. Nah, kurvanya dia berbentuk tidak landai dan tidak curam. Jadi kan kalau landai seperti ini, kalau curam seperti ini, berarti kalau dia agak seperti ini ya, tidak landai dan tidak curam. Kemudian yang keempat ini adalah jenis koefisien, nilai koefisien jika kalian menghitung dan menghasilkan nilai tak hingga, maka dia masuk ke dalam kategori elastis sempurna. Nah, elastis sempurna ini di mana bahwa berapapun jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu tidak mempengaruhi harga. Jadi berapapun, semakin banyak orang yang meminta, harganya itu nggak naik. Dia akan tetap seperti itu. Itu kategori elastis sempurna yang tak hingga ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk barang-barang ya, barang-barang seperti obat-obatan. Nah, ketika banyak yang sakit, banyak yang membutuhkan obat, cenderung harga obat tetap seperti itu. Nah, kemudian untuk kurvanya dia berbentuk horizontal. Nah, ya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, ini adalah jika kalian menghitung dan nilai koefisiennya adalah sama dengan 0. Dia disebut inelastis sempurna. Inelastis sempurna jika kalian menghitung dan nilainya adalah 0. Nah, ini yaitu adalah berapapun perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang. Ya, berapapun perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang. Dan ini biasanya terdapat dalam permintaan akan bumbu dapur. Ya, permintaan akan bumbu dapur, mau naik mau turun harganya, permintaan bumbu dapur itu akan tetap seperti itu. Nah, kemudian untuk kurva inelastis sempurna dia bersifat vertikal seperti itu ya. Nah, kemudian dari kelima jenis ini saya ulangi kembali. Kalau nilai koefisien lebih dari 1 kita sebut elastis, kurang dari 1 kita sebut inelastis, sama dengan 1 yaitu kita sebut uniter. Yang keempat, jika dia sama dengan tak hingga maka disebut elastis sempurna, dan jika dia sama dengan 0 maka disebut sebagai inelastis sempurna. Oke, yang terakhir yang akan saya sampaikan ini adalah terkait tentang cara menghitung. Cara menghitung otomatis seperti matematika, ini bisa kita kategorikan sebagai matematika ekonomi, maka kita memiliki rumus.
di mana rumus elastisitas itu sangat sederhana, baik elastisitas permintaan maupun penawaran rumusnya adalah sama. Di mana rumusnya adalah elastisitas sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, delta Q itu adalah perubahan harga ya, selisih antara harga yang kedua dikurangi harga yang pertama. Kemudian delta Q juga merupakan selisih atau jumlah barang yang kedua dikurangi dengan jumlah barang yang pertama. Kemudian P1-nya adalah harga yang pertama, Q1-nya adalah jumlah yang pertama. Nah, kemudian untuk cara menyelesaikan soalnya, nanti akan saya share, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mengerjakan soal, baik soal itu diketahui lengkap P1, P2, Q1, dan Q2-nya, atau hanya soal yang menampilkan fungsi saja. Nah, jadi nanti di situ akan saya jelaskan secara rinci agar adik-adik dapat memahami dan dapat mengaplikasikan ketika muncul soal yang sama seperti yang saya berikan. Oke, nah di sini kita mulai dengan contoh soal agar kalian lebih mudah untuk memahami bagaimana cara menghitung. Nah, di sini saya berikan soal, pada saat harga gula merah Rp9.000 per kilogram, jumlah gula merah yang diminta adalah sebesar 400 kilo. Kemudian saat harga gula merah naik menjadi 10.000 per kilogram, jumlah permintaan gula turun menjadi 380 kilo. Dengan demikian, nilai dan jenis koefisien elastisitas permintaan gula merah adalah, nah tadi sudah kita tampilkan rumus bahwa mencari elastisitas itu adalah delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Maka daripada itu penyelesaiannya seperti ini. Nah, di sini P1-nya tadi pada saat harga 9.000, jumlah yang diminta 400 kilo. Kemudian P2-nya yaitu harganya naik menjadi 10.000 dan jumlah yang diminta berubah menjadi 380 kg. Sudah lengkap ya? Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Maka delta Q itu adalah Q2 dikurangi Q1. Berarti di situ ada nilai min 20. Kemudian delta P adalah 10.000 dikurangi oleh 9.000, maka hasilnya adalah Rp1.000 dikali P1-nya 9.000 dan Q1-nya 400. Next, maka kita kalinya adalah 20 min 20 kali 9.000. Maka dihasilkanlah min 180.000, kemudian 1.000 dikali 400, maka menghasilkan 400.000. Maka dibagi 180.000 min 180.000 dibagi 400.000. Maka hasilnya adalah min 0,45. Ingat, elastisitas mengabaikan min, sehingga minnya tidak perlu dianggap karena dia bersifat mutlak, maka dari itu tetap kita menganggapnya adalah 0,45. Dengan demikian, elastisitas adalah kurang dari 1, maka jenis koefisiennya adalah inelastis. Nah, ini jika contoh soalnya, jika diketahui P1, P2, Q1, dan Q2. Bagaimana jika diketahui fungsi permintaan barang X? Nah, ini yang diketahui adalah fungsi. Ya, barang X adalah QD sama dengan 200 min 4P. Dan harga yang ditetapkan adalah sebesar Rp20. Maka berapakah nilai dan jenis koefisien elastisitas? Bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah kita bisa menggunakan rumus delta Q per delta P dikali P1 per Q1? Karena yang diketahui, seperti di sini, yang diketahui hanya harga P1 20, sementara Q1, Q2, dan P2-nya tidak ada. Bisa, jawabannya bisa menggunakan rumus tersebut, tapi dengan cara yang lumayan panjang. Nah, maka daripada itu, kita gunakan rumus sederhana, rumus cepat. Maka jika fungsi berbentuk QD, maka dapat menggunakan rumus elastisitas B dikali P per Q. Nah, di sini penjelasannya. Di mana P adalah harga, yakni 20.
Tadi di soal sudah disebutkan bahwa harganya adalah sebesar 20. Kemudian Q adalah quantity. Nah, sementara di quantity juga tidak ada tadi ya, tidak ada Q satunya. Maka Q ini dapat dicari dengan fungsi QD sama dengan 200 min 4P. Tinggal dimasukin aja. 200 min 2 dikali P, dikali harga. Harganya adalah 20. Maka 200 dikurangi 40. Hasilnya adalah 160. Maka Q adalah 160. Sedangkan B, si B ini terdapat dalam fungsi permintaan. Fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 200 min 4P. Nah, si B itu adalah yang ada P, maka dia adalah 4. Tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Elastisitas sama dengan B dikali P per Q. Maka 4 dikali 20, B-nya adalah 4, 4P ya, 4 dikali harganya 20, dan Q-nya adalah 160. Maka daripada itu, 4 kali 20 adalah 80 dibagi 160, sehingga hasilnya adalah 0,5 atau setengah. Nah, 0,5 kurang dari 1, maka demikian jenisnya adalah inelastis karena dia 0,5 ya anak-anak, kurang dari 1. Next, soal yang selanjutnya. Kalau tadi fungsinya adalah berbentuk QD, bagaimana jika yang fungsi yang keluar dinyatakan dalam bentuk PD? Karena fungsi bisa P, bisa Q. Nah, kemudian di sini ada harga sebesar 50. Maka tentukan nilai koefisien. P-nya sudah diketahui. Maka dari itu, penyelesaiannya adalah jika fungsi berbentuk P, maka bisa kita gunakan rumus P dibagi P dikurangi A, di mana P ini adalah harga, yakni sebesar 50, dan A itu terdapat dalam fungsi permintaan, yakni 100. Jadi yang tidak ada embel P dan Q itu adalah nilai A, seperti itu ya. Kemudian, cara menghitungnya, maka elastisitas permintaan adalah P dibagi P dikurangi A. Nah, si P tadi kan 50, sementara si A adalah 100. Maka 50 dibagi 50 dikurang 100. 50 dikurang 100 adalah min 50, maka 50 dikurang min 50 dibagi 50 dibagi min 50, hasilnya adalah min 1. Ingat, elastisitas mengabaikan min tetap kita anggap adalah 1. Dengan demikian, elastisitas permintaan adalah 1. Maka jenisnya adalah uniter. Nah, demikian penjelasannya ya. Nah, bagaimana penjelasan yang sudah saya berikan? Apakah mudah untuk dipahami sehingga bisa memberikan masukan bagaimana cara mengerjakannya dengan cepat? Nah, jika memang bermanfaat, boleh channel YouTube ini untuk di-share, like, dan subscribe. Nah, baiklah, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh kita kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Kemudian, di masa pandemi COVID ini, tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi aturan pemerintah tentang protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, social distancing. Semoga sekolah kita segera dibuka kembali dan kita dapat berkumpul bersama dan belajar secara tatap muka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.